Di era tahun 50-an, banyak pergolakan terjadi di dalam tubuh militer Indonesia. Mulai dari peristiwa 17 Oktober 1952 hingga puncaknya pemberontakan PRRI di akhir tahun 1958. Bisa dibilang hampir semua pergolakan dan perseteruan yang terjadi di tubuh militer itu tak lepas dari dua nama besar, Zulkifli Lubis dan Abdul Haris Nasution. Dua sepupu yang saling bersaing dan berseberangan. Meski mereka berdua masih memiliki pertalian saudara, namun itu tidak menurunkan tensi persaingan dua dedengkot militer Indonesia itu. Uniknya, dua bersaudara ini pernah menjadi pasangan pemimpin Angkatan Darat. Pada tahun 1955, Nasution menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan Lubis menjadi wakilnya. Latar belakang pendidikan militer mereka berdua pun bertolak belakang. Jika Nasution lulusan Akademi Militer Belanda, maka Lubis punya latar belakang pendidikan militer peta. Prestasi keduanya saat lulus pendidikan pun luar biasa. Nasution mencapai posisi perwira kenil hanya dalam beberapa bulan setelah lulus militer Belanda. Sementara Lubis merupakan lulusan terbaik perwira peta. Terbukti pada akhirnya dua jenius ini memangku gelar mentereng. Nasution sebagai Jenderal Bintang 5 dan Lubis yang didaulat sebagai Bapak Intelijen Indonesia. Saat Nasution sudah menjadi perwira kenil, Lubis yang 5 tahun lebih muda darinya baru merantau dari Banda Aceh ke Tanah Jawa. Dia akan melanjutkan sekolah menengah atasnya di Yogyakarta. Namun Lubis sekolah di sana hanya sampai kelas 2 karena Jepang keburu masuk ke Indonesia. Zulkifli Lubis kemudian mendaftarkan diri di Seinen Dojo Tangerang, tempat pelatihan calon perwira peta. Dia dilatih bersama 50 pemuda lainnya. Di sini mereka dilatih menembak, bela diri, taktik militer, spionase, kontraintelijen, hingga propaganda dan konspirasi. Walau badannya paling kecil, tapi Lubis selalu menjadi nomor 1 dalam ilmu militer dan bela diri. Bahkan bisa dibilang untuk semua pelatihan dirinya selalu menjadi yang terbaik. Dia juga menunjukkan bakatnya dalam bidang intelijen, propaganda, dan operasi rahasia. Dalam buku Kolonel Misterius di Balik Pergolakan Angkatan Darat karya Peter Kasenda, disebutkan setelah lulus dari Seinen Dojo Tangerang, Lubis kemudian diminta melatih calon tentara peta di Bogor. Saat itu ia melatih di Kompi Soeharto. Lubis yang umurnya 2,5 tahun lebih muda dari Soeharto menjadi pelatih bagi Soeharto dan kawan-kawannya. Ketika pemberontakan peta yang dipimpin Supriyadi di Blitar meletus, Lubis sedang berada di Malaysia menjalankan tugas intelijen dari Jepang. Supriyadi adalah teman dekat Lubis. Karenanya dia juga sempat dicurigai ikut terlibat merancang pemberontakan itu oleh Jepang. Pada awal kemerdekaan, Zulkifli Lubis merintis pembentukan Badan Intelijen Negara pertama Indonesia yang bernama Badan Istimewa. Pada akhir 1945, Lubis mengirim ekspedisi ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara untuk melawan Belanda. Mereka menyelundupkan senjata dari Singapura untuk membantu perjuangan di Kalimantan di bawah pimpinan Mulyono dan Cilik Riwut dalam operasinya. Setelah mendirikan Badan Istimewa, Zulkifli Lubis kemudian juga mendirikan penyelidik militer khusus. Dia mempercayakan posisi-posisi penting kepada mantan perwira Yuge Kitai, pasukan gerilya khusus Jepang yang bertugas mengumpulkan informasi intelijen serta melakukan operasi gerilya di belakang garis pertahanan musuh. Penyelidik militer khusus ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Bahkan kabarnya Lubis adalah salah satu orang yang bisa membangunkan Soekarno dari tidurnya untuk melaporkan situasi negara. Beberapa anak buah Lubis di kesatuan ini yang terkenal antara lain adalah Kahar Muzakar yang kemudian memberontak di Sulawesi Selatan dan Sutopo Juwono yang pernah menjadi kepala Bakin. Penyelidik militer khusus ini juga menyebarkan orang-orangnya ke seluruh penjuru Nusantara untuk menciptakan propaganda perlawanan kepada Belanda. Lubis mencurigai TKR saat itu banyak disusupi kepentingan Belanda. Dia lantas menyebarkan anak buahnya ke markas-markas TKR di daerah untuk mengamati siapa-siapa saja yang menjadi kaki tangan Belanda. Tak aneh kemudian anak buah Lubis berkeliaran nyaris di seluruh Jawa, meski markas besarnya ada di Yogyakarta.
Dia dan pasukannya tidak disukai oleh panglima-panglima daerah. Para panglima menganggap Lubis dan pasukannya merasa jumawa karena bisa bertanggung jawab langsung kepada presiden. Nasution, Komandan Divisi 3 TKR di Priangan, menyebut salah satu sumber kesulitan di Jawa Barat adalah persoalan Badan Intelijen Lubis ini. Menurut Nasution, mereka secara gegabah melakukan kegiatan penyelidikan kepada TKR. Inilah salah satu awal mula perseteruan antara Nasution dan Lubis. Saat Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin membentuk badan intelijen sendiri, yakni Badan Pertahanan B, Lubis bereaksi keras. Dia menuding Amir sebagai seorang komunis tak senang kepadanya dan ingin menyerahkan kendali intelijen kepada komunis. Belakangan, tudingan Lubis ini terbukti. Amir menunjuk orang kepercayaannya, Kolonel Abdurrahman yang seorang komunis, dan kelak Amir maupun Abdurrahman diketahui adalah pelaku aktif peristiwa Madiun 1948. Rivalitas antara Lubis dan Nasution terus berlanjut di era tahun 50-an. Saat peristiwa 17 Oktober 1952, Lubis berseberangan dengan Nasution. Lubis berhasil mengintai kelompok Nasution yang hendak membubarkan parlemen karena berisikan politisi yang dianggap tidak becus untuk mengurus negara. Lubis kala itu berada di pihak presiden yang tidak ingin parlemen dibubarkan. Ia dan pasukan Sedonya membayangi demonstran yang digerakkan kelompok Nasution. Orang-orang Lubis berhasil menyusup dan mengarahkan demonstran. Awalnya para demonstran teriak menuntut Soekarno untuk membubarkan parlemen. Namun pada akhirnya kemudian malah berteriak hidup Bung Karno. Dan usaha kelompok Nasution untuk membubarkan parlemen pun gagal. Saat itu, kemenangan berpihak pada Lubis. Pemberontakan PRRI tahun 1958 adalah puncak perseteruan antara Lubis dan Nasution. Peristiwa ini pada akhirnya memposisikan keduanya berhadapan secara tak langsung dalam pertempuran. Zulkifli Lubis berada di pihak PRRI. Dia menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Sementara Nasution atas perintah Soekarno menggelar Operasi 17 Agustus untuk memberangus PRRI. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Setelah bergerilya di belantara hutan Sumatera selama 3 tahun, akhirnya pada 21 Agustus 1961, Zulkifli Lubis menyerah dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Lubis menandatangani sumpah setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, pada pemerintah dan kepada Pancasila. Kali ini, dia yang kalah telak dari Nasution.